Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Fania Sani Almirah, NIM 19010400806 dari kelas 4B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, untuk memaparkan draft pengembangan bahan ajar berupa modul mata pelajaran Bahasa Indonesia dalam pembelajaran sistem daring jenjang sekolah menengah pertama kelas 7. Saat ini pengembangan bahan ajar perlu dibuat untuk menambah wawasan siswa, apalagi ketika masa pandemi seperti saat ini. Guru sebagai pendidik harus pintar memilih bahan ajar untuk membantu peserta didik dalam pembelajaran secara online. Nah, saya memilih modul sebagai bahan ajar yang dikembangkan karena memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, membantu siswa dalam mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia, khususnya materi mengenai teks prosedur selama pembelajaran dengan sistem daring. Yang terpenting adalah mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera. Seperti yang kita ketahui, ketika kegiatan belajar mengajar dengan sistem online, sumber belajar siswa dari guru sangat terbatas. Oleh karena itu, dengan adanya bahan ajar modul ini dapat digunakan sebagai sumber belajar dan disertai berbagai referensi belajar yang dapat siswa akses dengan mudah. Berikut ini bentuk fisik bahan ajar modul yang saya buat. Pertama, terdapat cover judul yang akan mempermudah siswa mengetahui jenis materi atau subbab yang akan dibahas dalam modul. Kemudian, bagian pendahuluan terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar sesuai Permendiknas Pasal 22 Tahun 2006 mata pelajaran Bahasa Indonesia mengenai teks prosedur sesuai jenjang sekolah menengah pertama kelas 7. Terdapat juga petunjuk penggunaan modul yang berisikan langkah-langkah penggunaan modul sesuai pembelajaran daring, sehingga akan mempermudah siswa belajar menggunakan modul tersebut. Bagian selanjutnya, terdapat beberapa tujuan instruksional khusus yang ingin dicapai dari modul tersebut. Tujuan instruksional tersebut antara lain: yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi struktur teks dari teks prosedur yang dibaca. Kemudian, menelaah unsur kebahasaan dari teks prosedur yang dibaca. Dan siswa mampu menulis teks prosedur secara mandiri dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata kalimat. Deskripsi modul menerangkan secara singkat muatan materi dan topik yang terdapat dalam modul. Modul ini memuat materi tentang teks prosedur dan beberapa tugas yang harus diselesaikan oleh siswa. Tes formatif harus dikerjakan dengan jujur dan juga percaya diri. Peserta didik dapat menyelesaikan dengan waktu yang dapat disesuaikan dengan kemampuannya. Waktu yang tertulis pada modul hanya sebagai pengatur agar peserta didik termotivasi untuk tertib dan disiplin dalam belajar. Bagian materi pembelajaran akan memberikan informasi bagi siswa mengenai butir-butir yang dibahas dalam modul. Lalu, manfaat yang diperoleh setelah siswa mempelajari materi teks prosedur dari modul tersebut. Modul ini diharapkan dapat membantu peserta didik untuk menjelaskan mengenai teks prosedur, mulai dari pengertian, jenis, struktur, dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Modul ini juga diharapkan dapat membantu peserta didik untuk dapat menulis teks prosedur sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Peta konsep yang tertera dalam modul bertujuan menggambarkan bagaimana keterkaitan antar konsep, yaitu struktur teks prosedur, macam-macam teks prosedur, kaidah kebahasaan teks prosedur yang termasuk dalam kategori yang sama, yaitu topik teks prosedur.
Selanjutnya adalah bagian uraian materi, di mana poin tersebut berisikan penjabaran pokok-pokok materi mengenai teks prosedur. Ide pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian teks prosedur. Yang kedua, ciri-ciri teks prosedur. Lalu, kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang keempat, macam-macam teks prosedur. Kemudian, struktur teks prosedur beserta aplikasi dalam contoh teks prosedur melakukan kegiatan. Dalam contoh yang disajikan dalam bentuk tabel tersebut, telah diberi keterangan struktur masing-masing bagian, mulai dari pengantar atau pembuka, langkah-langkah, simpulan atau penutup, sehingga diharapkan siswa akan lebih paham. Yang terakhir, contoh teks prosedur agar siswa mempunyai gambaran lebih jauh mengenai topik teks prosedur. Kemudian, setelah bagian uraian materi, juga dilengkapi rangkuman materi yang memuat poin-poin penting berdasarkan materi untuk memberi pemahaman siswa agar tidak cepat lupa serta memperkuat ingatan tentang materi yang telah diuraikan dalam modul. Bagian selanjutnya adalah latihan soal untuk memperdalam pemahaman siswa mengenai materi teks prosedur yang telah dipelajari. Soal tersebut dianggap sebagai pemanasan sebelum mengerjakan soal yang sifatnya wajib. Bagian lembaran kerja siswa terdapat tes tertulis berupa tes formatif, soal 10 pilihan ganda, dan 2 esai. Tes formatif sendiri bertujuan sebagai evaluasi atau penilaian yang dilakukan pada akhir pembahasan sebuah pokok bahasan untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran telah berjalan. Selain itu, tes formatif juga digunakan oleh seorang guru untuk memantau kemajuan siswa selama proses pembelajaran daring. Disertai kunci jawaban dari tes formatif bentuk pilihan ganda sehingga bisa menjadi tolak ukur. Siswa dapat mengetahui jawaban yang benar dan jawaban yang kurang tepat. Terdapat juga format penilaian atau prosedur penilaian tes formatif, baik untuk soal pilihan ganda maupun esai. Bagian yang terakhir yaitu penutup dan daftar pustaka. Daftar pustaka berisi referensi-referensi berupa link maupun e-book yang dapat diakses mandiri oleh peserta didik sehingga dapat menjadi bahan dan sumber belajar ketika pembelajaran daring. Alasan saya memilih bahan ajar modul sebab modul berisikan pokok materi pembelajaran yang jelas dan spesifik. Metode serta cara-cara mengevaluasi yang menurut saya sudah didesain secara sistematis, sehingga akan memudahkan pendidik dan siswa dalam belajar. Dan menurut saya sangat efektif digunakan sebagai bahan ajar di masa pandemi seperti saat ini. Selain itu, banyak manfaat yang dapat diperoleh dari bahan ajar modul tersebut. Yang pertama, yaitu kegiatan belajar mengajar peserta didik akan lebih menarik meskipun pembelajaran dilakukan secara daring. Kedua, kesempatan untuk belajar mandiri siswa dan juga akan mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran seorang guru. Yang terakhir, manfaatnya yaitu mendapat kemudahan dalam mempelajari dalam setiap kompetensi bahan ajar seperti topik teks prosedur bagi peserta didik SMP kelas 7. Cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.